Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan pembahasan kali ini dengan judul Pancasila sebagai Etika Politik. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya Kevin Rugian, saya Lionel Mosey, saya Miracle Solar, dan saya Mario Tumangking. Baik, kita masuk pada sesi selanjutnya, yakni pengertian Pancasila sebagai etika politik yang akan dibawakan oleh rekan kami, yaitu Lionel Mosey. Pengertian Pancasila sebagai etika politik adalah penerapan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Etika politik di sini berarti pedoman moral yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana hubungan antara rakyat dan pemerintah terbentuk, serta bagaimana kehidupan bernegara dikelola sesuai prinsip keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan persatuan. Baik, selanjutnya saya masuk pada sesi tujuan Pancasila sebagai etika politik yang akan dibawakan oleh rekan kami, yaitu Mario Tumangking. Tujuan Pancasila sebagai etika politik adalah untuk menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan negara, sehingga menciptakan pemerintah yang berkeadilan, santun, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mensejahterakan rakyat dan meminimalkan praktik korupsi dalam penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai pedoman normatif untuk mengatur perilaku para penyelenggara negara dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari masing-masing anggota kelompok. Adapun pertanyaan pertama untuk rekan saya, yaitu Miracle Solar. Mengapa Pancasila perlu dijadikan sistem etika dalam politik? Karena Pancasila perlu dijadikan sistem etika dalam politik karena berfungsi sebagai panduan moral dan rambu normatif yang mengatur penyelenggaraan negara, mencegah dekandensi moral, mengendalikan korupsi, melindungi hak asasi manusia, serta menjadi landasan integrasi nasional yang berkeadilan dan beradab. Karena tanpa landasan etika yang kuat, penyelenggaraan negara bisa hancur dan berperilaku politik yang menyimpang dapat merusak tatanan bangsa. Baik, adapun pertanyaan berikut untuk rekan saya, yaitu Lionel Mosey. Apa implementasi Pancasila dalam etika politik? Implementasi Pancasila dalam etika politik menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi, menghormati hak asasi manusia dalam setiap kebijakan politik, mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian konflik politik, menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, dan mempersempit kesenjangan sosial. Dan terakhir, menolak politik uang, politik kebencian, dan politik diskriminatif. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pancasila dapat mencegah dekadensi moral dan korupsi di kalangan penyelenggara negara? Dan akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Mario Tumangking. Dengan memberikan landasan etika dan norma yang jelas dalam bertindak, sehingga membentuk mentalitas anti korupsi melalui penguatan nilai-nilai moral seperti religiositas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Dengan menanamkan nilai-nilai sejak dini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman untuk bertindak sesuai dengan integritas dan kepentingan masyarakat. Itu saja, terima kasih. Pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh saya sendiri. Bagaimana masyarakat sipil dapat berperan dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik? Masyarakat sipil berperan penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam politik. Pertama, mereka menjadi pengawas jalannya pemerintahan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan bebas dari korupsi. Kedua, mendorong partisipasi politik yang sehat melalui pemilu, musyawarah, dan menolak politik identitas. Ketiga, menanamkan pendidikan politik berbasis Pancasila agar warga lebih kritis dan sadar akan hak serta kewajibannya. Keempat, menjaga toleransi dan persatuan dalam masyarakat majemuk untuk mencegah perpecahan. Kelima dan yang terakhir, menggerakkan solidaritas sosial melalui aksi nyata di bidang kesejahteraan, lingkungan, dan kemanusiaan. Dengan cara itu, masyarakat sipil menjadi penyeimbang kekuasaan sekaligus penggerak politik yang berlandaskan pada Pancasila.
Baik, kita masuk pada penghujung dari pembahasan kami, yaitu kesimpulan dari pembahasan yang akan dinyatakan oleh rekan saya, yaitu Miracle Solar. Baik, kesimpulan. Pancasila sebagai etika politik adalah menjadikan kehidupan politik Indonesia bermoral, demokratis, adil dan berpihak kepada rakyat, sehingga kekuasaan benar-benar menjadi sarana pengabdian demi tercapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Baik, sekian dari pembahasan kami mengenai Pancasila sebagai etika politik. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, dan terima kasih.